Pertama begini, saya mau jelaskan bahwa saya kira pertimbangan Pak Prabowo melakukan reshuffle ini adalah tentu bagaimana Pak Prabowo dalam 10-11 bulan terakhir ini sudah melakukan penilaian ya terhadap jajaran kabinetnya. Dan kemudian kemarin juga ketika ada peristiwa 25-28, ada tuntutan koreksi ya 17+8 dan lain-lain itu dijadikan momentum kemudian untuk melakukan reshuffle, termasuk untuk menghadapi tahun kedua pemerintahannya. Nah, jadi sebenarnya pasti pertimbangan utamanya adalah soal bagaimana ada peningkatan kinerja di masing-masing pos kementerian itu. Nah, yang berikutnya memang tidak mungkin juga mengabaikan faktor soal keseimbangan politik ya, karena di dalam kabinet yang selalu dibangun dalam pemerintahan di Indonesia itu kan pasti karena proses pemilunya ada proses pembentukan koalisi partai politik ya, maka kemudian usulan partai-partai politik itu pasti juga menjadi pertimbangan. Nah, kalau di Golkar itu memang sudah ada kesepakatan ya di internal bahwa urusan pembicaraan kabinet itu diwakilkan oleh ketua umum. Nah, jadi ada pembicaraan lah antara Pak Presiden masih dengan ketua umum Partai Golkar. Nah, soal posisinya di mana, saya kira itu juga kembali kepada Pak Prabowo. Nah, tapi kalau Nah, bicara soal soal keseimbangan itu, Bang detail, Doli, kalau nah, kader Golkar udah ditaruh di P2MI, berarti memungkinkan nggak Anda melihat sendiri tetap di Menpora juga dikasih? nah itu ya kalau kami ya apa namanya berusaha memahami atau menyadari posisi kami saja. Karena selama ini kan Golkar itu diberi kesempatan, diberi kepercayaan ada 8 pos yang diisi oleh kader Partai Golkar ya. Nah, dengan masuknya Pak Mukhtarudin kemarin dilantik sebagai Menteri P2MI. P2MI itu kan sudah pas persis 8 ya. Jadi kami sih tidak dalam posisi kemudian punya ekspektasi kemudian akan mendapatkan satu pos lagi gitu loh. Karena pasti Pak Prabowo akan Oke. mempertimbangkan soal keseimbangan politik itu. Oke. Saya persisnya tidak tahu ya, karena kan saya katakan tadi itu komunikasinya langsung Pak Presiden dengan Ketua Umum Golkar. Nah, tetapi saya katakan lagi sekali lagi, mungkin iya betul ya bahwa eh, proses gantiannya itu mendadak dari itu. Tapi saya kalau misalnya ada rencana perombakan kabinet ya, terus kemudian apa dasarnya? Dasarnya itu adalah pertimbangan kinerja segala macam, itu sudah dilalui. Karena begini, sama 10-11 ini saya setidaknya mencatat ya ada 3 kali itu Pak Presiden menyampaikan ke publik ya, mengingatkan jajaran kabinetnya harus bekerja dengan baik, terus kemudian kalau lambat akan ditinggal dan segala macam. Nah, pada saat Pak Presiden menyampaikan itu, kita semuanya berspekulasi bahwa akan ada reshuffle pada itu. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah, artinya bahwa Kemenlu mungkin teknisnya saya bagi beberapa pos itu orang-orang atau menteri-menteri reshuffle mungkin tidak diberitahu dahulu, jadi kesan dadak. Saya proses cukup panjang dan komunikasi kepada partai politik, ketua umum partai politik itu sudah dilakukan. Termasuk ketua umum Golkar, saya tahu bahwa beberapa hari menjelang perhentian atau reshuffle itu Pak Ketua Umum kami memang ada bicara dengan Pak Presiden.